Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di acara Kultums, kuliah 7 menit bersama Sapporo kali ini, kita akan membahas tentang jurus sakti menggunakan Hi-Time Black Ultimate. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang kriteria media yang layak repaintnya, terus cara penggunaan penyemprotannya, terus cara pengeringannya juga Mimin akan jelaskan di video ini. Kira-kira seperti apa sih jurus saktinya? Penasaran? Ikuti terus videonya. Nah, berbicara tentang repaint knalpot. Sebetulnya repaint knalpot ini cukup membantu penampilan motor Bro dan Sis loh. Kenapa? Karena kalau misalkan Bro dan Sis udah nge-repaint body atau udah nge-apik-apik bodinya mulus, tapi bagian knalpot ini ada yang karat, ada yang bocel, ada yang memutih bahkan. Nah, itu pasti mengganggu penampilan motor Bro dan Sis. Pasti nggak bakalan enak dilihat. Nah, oleh karena itu, di video kali ini Mimin bakalan membahas jurus sakti menggunakan Hi-Time Black Ultimate, khususnya untuk repaint knalpot. Nah, jadi gini Bro dan Sis, dalam menggunakan Hi-Time Black Ultimate ini ada beberapa hal yang harus Bro dan Sis ketahui. Yang pertama adalah medianya, yaitu media knalpot. Nah, untuk knalpotnya biasanya di bagian leher knalpot, pipa knalpot itu banyak sekali karat ataupun kerak. Nah, banyak banget kan biasanya yang kuning-kuning tuh. Nah, itu harus benar-benar dihilangkan Bro dan Sis. Karena kalau misalkan masih ada terus ditimpa cat, nanti catnya nggak akan rekat sempurna. Jadi dalam jangka waktu panjang nggak akan awet. Gitu Bro dan Sis. Jadi sebisa mungkin karat dan juga kerak-kerak yang ada di knalpotnya itu harus benar-benar bersih. Nah, kalau misalkan udah bersih, baru masuk ke proses pengecatan. Nah, di proses pengecatannya nggak langsung ngecat Bro dan Sis, tapi Bro dan Sis sebisa mungkin knalpot yang akan di repaint ini dihangatkan atau dipanaskan terlebih dahulu menggunakan heat gun. Tujuannya supaya cat Hi-Time ini di lapis ke 0 bisa menyesuaikan dengan knalpotnya dan juga bisa menjadi pondasi untuk lapis berikutnya Bro dan Sis, sehingga catnya bisa jadi jauh lebih kuat Bro dan Sis. Oh ya, kalau misalkan nggak punya heat gun gimana Min? Nah, boleh dijemur atau boleh pakai hair dryer, yang penting dihangatkan aja Bro dan Sis gitu. Jadi setelah dihangatkan, lanjut lagi ke proses pengecatan. Nah, untuk proses pengecatannya seperti biasa, dilakukan dengan tipis-tipis merata ke seluruh bagian. Nah, kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Nah, setelah melakukan penyemprotan tipis-tipis merata ke seluruh bagian, heat gun lagi Bro dan Sis. Panaskan sampai cat lapis ke 0 ini benar-benar kering. Nah, setelah kering, lanjut lagi ke lapis yang pertama. Untuk tekniknya dilakukan dengan cara tipis-tipis hingga merata ke seluruh bagian. Ingat ya, tipis-tipis hingga merata ke seluruh bagian. Jangan tebal merata. Oke, pengecatan lapis ke-1 sudah selesai. Kita heat gun lagi Bro dan Sis supaya benar-benar kering. Nah, setelah kering, lanjut lagi ke lapis yang kedua. Untuk tekniknya sama, tipis-tipis hingga merata ke seluruh bagian. Lakukan hingga kurang lebih sampai semua bagian permukaan itu tertutup dengan sempurna oleh cat Hi-Time Black atau HT01 ini. Nah, setelah pengecatan selesai, ada satu hal yang Bro dan Sis harus ketahui. Nah, bagaimana ketika Bro dan Sis nge-repaint knalpot, terus catnya itu terlalu tebal? Mungkin bisa pakai 5 lapis, 6 lapis. Nah, apa efek sampingnya? Biasanya efek sampingnya itu akan ada reaksi meletup di beberapa bagian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena berhubung catnya itu terlalu tebal, alhasil ketika terkena panas berlebih dan cat tersebut belum kering sempurna, nah reaksinya adalah meletup-meletup Bro dan Sis, seperti tidak tahan panas. Nah, jadi idealnya untuk penggunaan Hi-Time khususnya HT01 ini adalah 2-3 lapis tipis-tipis Bro dan Sis. Kurang lebih itu untuk informasi yang Bro dan Sis harus ketahui.
Nah, setelah proses pengecatan selesai, kita langsung pasang bro dan sis. Tapi hati-hati ya untuk proses pemasangannya, karena catnya masih agak sedikit-sedikit lengket gitu bro dan sis. Nah, setelah proses pemasangan selesai, kita akan bahas cara pengeringannya nih. Nah, untuk cara pengeringannya di sini cukup unik sih. Untuk cara pengeringannya, kita akan mengeringkan dengan cara menggunakan panas mesin bro dan sis. Jadi setelah dipasang, kita nyalakan mesin motornya kurang lebih sampai 1-5 menit lah. Diamkan dulu, idle. Nah, setelah 5 menit, gas tipis-tipis bro dan sis. Gas tipis-tipis sampai ada reaksi asap dari bagian knalpotnya. Nah, kalau misalkan sudah berasap seperti itu, jangan panik bro dan sis, karena itu adalah sebagian dari reaksi proses pengeringan. Nah, dilakukan sampai kurang lebih 10-15 menit atau 20 menit juga boleh. Yang penting setelah dipanaskan, asapnya itu keluar cukup banyak. Nah, setelah itu catnya itu bakalan kering bro dan sis. Dan bro dan sis bisa lihat sendiri hasilnya. Nah, cukup beda kan ketika basah dan juga kering. Jadi kalau misalkan bro dan sis ngerasa, Min, kenapa ya warna Hi-Time Black itu agak merah? Nah, tenang bro dan sis, setelah kering bakalan jadi jauh lebih hitam. Nah, gimana? Kayak original kan? Nah, kurang lebih itu bro dan sis untuk jurus sakti menggunakan Hi-Time Black Ultimate. Gimana? Cukup terbantu kan dengan adanya video ini? Nah, mudah-mudahan terbantu ya, apalagi untuk bro dan sis yang ingin nge-repaint knalpot. Oke, segitu aja untuk jurus sakti kali ini, dan untuk jurus sakti selanjutnya nanti kita akan bahas tentang cara vapor blasting, tapi menggunakan Sapporo Ultimate. Kira-kira seperti apa jurus saktinya? Stay tune aja di channel YouTube Aneka Ragam, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi video baru. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sapporo, always innovating, always outstanding.